我敬拜你，我敬拜你，你在这，运行在这里。我敬拜你，我敬拜你，你在这，运行在我心。我敬拜你，我敬拜你，你在这，运行在这里。我敬拜你，我敬拜你。你是开路者，是新奇迹者，应许的神，夜里的亮光。我神，这就是你我神。你是开路者，是新奇迹者，应许的神，夜里的亮光。我神，这就是你我神。你在这，触摸每个心。我敬拜你，我敬拜你，你在这，医治每颗心。我敬拜你，我敬拜你，你在这，翻转我生命。我敬拜你，我敬拜你，你在这，恢复每颗心。我敬拜你，我敬拜你。你是开路者，是新奇迹者，应许的神，夜里的亮光。我神，这就是你我神。你是开路者，是新奇迹者，应许的神，夜里的亮光。我神，这就是你我神。在我未看见你已运行，在我未感受你已运行。你不停息，永不停息运行，你不停息，永不停息运行。在我未看见你已运行，在我未感受你已运行。你不停息，永不停息运行，你不停息，永不停息运行。开路者，是新奇迹者，应许的神，夜里的亮光。我神，这就是你我神。大家平安。平安。感谢今日我人会来到过来，也好，也会看起厝的本，我人白白来，有一个平安的心，untuk唱歌给耶稣。来，我人白白抬起来。你人被俄罗耶和华上帝的绳索落伊，来個做俾大家平安，平安，平安呀！我人來個過來歡歡喜喜的來，我人唱一條歌真正好。拜咯拜啦，每日礼拜真正好，来是啊做真
是要说真正好。拜一拜二拜三拜四拜五拜六，每个礼拜真正好。来是要说真正好。Okay. Lai walang cio ni gua kok cepai, tapi iya sia kak gua sia karena walang cukup kok ya so sibo. Kan bukan walang kaki cio untuk walang kaki cio, tapi walang cio untuk ya so. Jadi walang cekai sim yang hie lai cio kok ya so. Lai walang cio kok cepai jinjang ho. Cảm謝主耶穌，啲日嘅假期，我諗大家會嚟到這邊，全心嘅嚟敬拜你，主耶穌，你落酒啲我諗嘅聚會。感謝這裡聚會，我能夠去你就學這裡聚會，感謝上帝，我能準備心，我能夠唱的。這條歌。
Wawan tahu kita berdoa. Kami bersyukur Bapa oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Dan hari ini kalau kami masih bisa menikmati kesempatan di hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, berikan kepada kami selalu hati yang mau mendengar dengan baik. Jadi murid Kristus yang terus-menerus memiliki komitmen yang teguh. Apapun hari ini yang terjadi di tengah-tengah dunia kami. Sekalipun dunia ini sedang berubah. Sekalipun dunia ini terus berubah. Tetapi kami mau rindu tetap terus menjaga komitmen kami. Kami tetap mau menjaga hati kami untuk mengikut Yesus senantiasa. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah hari ini kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu yang hidup. Roh Kudus-Mu membimbing, memampukan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari yang di rumah, jemaat Presbyterian Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah dan kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat vital, sangat penting, dan menurut saya ini sesuatu hal yang terus harus kita jaga. Hari ini kita akan bicara tentang mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus. Saya mengajak kita yang di rumah maupun yang di sini, kita buka kitab kita dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat yang 66. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudari yang di rumah maupun yang di sini. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat 66. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan iman? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Ayat 64. "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Saudara, pernahkah dalam hidupmu, hidup saya, hidup kita, waktu kita ngambil keputusan untuk ikut Yesus, pernahkah saudara mengingat kasih mula-mula di mana saya dan saudara begitu antusias, begitu bersemangat, begitu penuh dengan api, satu semangat yang positif, satu janji yang pernah kita ikrarkan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau ikut Yesus. Saya percaya saudara, waktu lahir baru, saudara punya semangat yang seperti itu. Tetapi berjalan dengan waktu, pernahkah juga saudara mungkin berpikir, wah, ternyata mengikut Yesus itu penuh dengan tantangan. Ada begitu banyak hal terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara terhisap masuk ke dalam gereja, saudara melihat satu realitas, satu kenyataan yang tidak seperti yang saudara bayangkan. Ada hal-hal yang satu persatu bukan hanya dari luar, tetapi juga di dalam diri saudara. Saudara, kita semua bergumul. Ternyata mengikut Yesus itu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita melihat ada begitu banyak tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan. Saudara, saya pikir itu bukan sesuatu hal yang baru.
Karena memang kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 6, kemudian di dalam ayat 60 sampai 66, di bagian terakhir itu, banyak sekali pengikut Yesus yang tadinya follow Jesus, mengikut Yesus, kemudian jadi unfollow. Jadi tidak mengikut Yesus. Karena apa? Karena pengajaran Yesus, karena firman Yesus menelanjangi mereka. Siapa mereka? Padahal sebelumnya di ayat 6, kalau saudara perhatikan pasal 6 ayat pertama, di situ banyak murid-murid orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka melihat satu mukjizat yang luar biasa. 5.000 orang itu yang hanya laki-laki ya, itu dikasih makan. Perempuan, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Mereka makan sampai kenyang. Mereka melihat perbuatan Yesus yang spektakuler. Mereka menyaksikan pribadi Yesus yang sangat humanis. Pribadi Yesus yang begitu menggetarkan, yang begitu dahsyat, yang begitu agung. Ya, belum lagi saudara, ya Yesus berjalan di atas air dan mereka melihat tanda-tanda yang luar biasa. Namun saudara, waktu dalam perjalanan itu, Yesus memberitakan sesuatu hal yang penting tentang apa sebenarnya mengikut Dia. Nah saudara, oleh karena itu hari ini saya akan sama-sama kita akan belajar untuk melihat hal apa yang perlu kita perhatikan waktu kita memutuskan mengikuti Yesus. Karena ini penting sekali saudara. Nah yang pertama saudara, bagaimana cara tetap kita ikut Tuhan Yesus? Maka yang pertama saudara, kalau kita perhatikan dari ayat 60 sampai 61, maka hal yang pertama waktu kita memutuskan untuk mengikut Yesus, hal pertama adalah renungkan bagaimana cara kita mendengar. Saudara, ketika orang yang mengundurkan diri itu, mereka bersungut-sungut ketika Yesus memberitakan dirinya adalah roti yang hidup. Dan banyak ketika itu di Kapernaum, dan banyak orang-orang yang pada waktu itu bertanya-tanya, tidak mengerti maksud Yesus. Mereka tidak bisa mendengar dengan baik. Mereka merespon dengan salah karena tidak dapat mendengar dengan baik apa yang Yesus sampaikan tentang bagaimana cara mengikut Dia. Di situ dikatakan perkataan Yesus itu dianggap keras. Ya. Artinya mereka sulit menerima teguran, mereka sulit menerima koreksi. Perkataan Yesus dianggap sebagai satu batu sandungan bagi mereka, saudara. Mereka melihat bahwasanya mereka nggak sanggup mendengar kebenaran. Mereka tidak bisa mendengar dengan baik apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Karena memang waktu Yesus menyampaikan firman yang hidup itu akan benar-benar mengupas, maaf, dalam tanda petik, menelanjangi siapa diri kita. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan setiap hari. Pastikan waktu saya dan saudara, kita semua mendengar firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita menyiapkan hati kita dengan betul-betul terbuka. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu di dalam hidupku. Sehingga waktu kita bicara tentang saya mengikut Yesus, artinya memang saya sedang berjalan di dalam Yesus. Saya sedang tinggal di dalam Yesus. Saudara tahu truk gandeng? Ada di sini yang pernah bawa truk? Pak Yunus mungkin pernah. Bawa truk gandeng. Kalau saudara perhatikan truk gandeng itu yang menentukan arah gandengannya itu siapa? Kepala. Betul. Kepala truknya. Dia belok ke kiri, maka truk gandengnya belok ke kanan. Ikutlah ke kiri. Nggak mungkin kan? Kalau ada truk gandeng, truknya belok kiri, gandengannya belok ke kanan, berarti siapa yang bawa? Bingung kita kan? Ya kan? Kalau truk itu dia lurus, gandengannya lurus. Kalau truk itu dia ke kanan, dia ke kanan. Kalau dia mutar, gandengannya ikut mutar. Nggak mungkin yang namanya truk gandeng itu sampai hari ini, saudara, saya nggak tahu kalau entah berubah sistemnya.
Mungkin karena Tesla mungkin menciptakan satu teknologi baru ya, truk gandeng yang gandengnya bisa jalan ke tapi nggak mungkin. Saudara, yang namanya truk gandeng, ya, truk itu berjalan kemana, gandengannya itu akan ngikut. Saudara, demikianlah saudara waktu kita memutuskan saya mengikut Yesus. Makanya perhatikan benar-benar cara kita mendengar. Kalau saudara mau ikut Yesus, apapun yang Yesus sampaikan, sekalipun itu mengkoreksi kehidupanmu, menegur cara kau hidup, saudara siapkan hatimu untuk menerima. Kadang-kadang memang saudara, semakin saudara ikut Yesus, ada begitu banyak hal yang Yesus akan nyatakan dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Gak selalu itu kesannya semuanya manis-manis ya. Kalau kami dulu belajar ada istilah sugar church, gereja gula bahasa Arabnya. Yang disampaikan ikut Yesus itu seakan-akan enak aja. Ada sesuatu hal yang menegur. Tapi saudara tidak demikian. Kalau memang betul-betul saudara dan saya kita mengikuti Yesus, perhatikan cara kita dengar. Waktu kita dengar perkataan Yesus, siapkan hatimu. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kita dianggap sebagai anak, Dia akan mendidik kita. Itulah yang Yesus lakukan kepada murid-murid itu. Tetapi mereka tidak siap. Itu sebabnya mereka merespon dengan salah. Oh, tidak benar ini. Oh, bagaimana mungkin kita makan daging tubuhnya itu? Ya, itu terjadi di dalam bagian ayat sebelumnya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kalau Yesus bicarakan dialah roti yang hidup gitu. Nenek moyang kalian perjalanan ke Mesir makan roti selesai itu lapar. Tapi aku roti yang hidup. Mereka nggak bisa menerima. Ini apa? Siapa dia? Wah, anak tukang kayu, anak kemarin ya masih muda. Ini siapa? Anak Yusuf, tukang kayu. Mereka nggak bisa menerima. Mereka nggak bisa mendengar dengan baik. Ini yang pertama, saudara. Perhatikan cara saya dan saudara mendengar firman. Kadang-kadang ada orang, anak pemberitaan saya bertanya, maksud kenapa sih orang udah bertahun-tahun ikut Yesus karakternya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan itu, stagnan, berhenti. Saya pikir ini masalahnya. 10, 20 tahun, 30 tahun Anda dan saya menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya Yesus, tapi kalau kita tidak pernah belajar untuk mendengar dengan baik, tidak akan ada pertumbuhan yang pesat. Itu makanya pemuritan sangat penting, saudara. Karena di dalam pemuritan saudara dan saya diajar untuk ini, mendengar dengan baik. Kecenderungan saya dan saudara itu lebih gampang apa? Ngomong kan? Ngomong. Terlalu cepat merespon. Orang ini juga gini, cepat ya, merespon, berkeluh kesah, mengeluh dan sebagainya. Tapi sulit untuk mau mendengar. Saudara hari ini pastikan, saudara kembali merefleksikan, apakah saya selama ini mengikuti Yesus? Tiap hari perenungan saya benar-benar sedang mendengar suara Tuhan, dan saya mau siapkan hati saya. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Kita butuh kerendahan hati untuk mau mendengar dengan baik. Berhenti menunjuk orang lain, tunjuklah dirimu sendiri. Saya selalu katakan self-talking, bicara dengan diri sendiri setiap hari melalui firman. Bicara, ngobrol. Hari ini apa yang Tuhan mau perkatakan, sampaikan. Hamba-Mu siap, kami siap, Bapak. Perkatalah Tuhan. Nah, waktu Tuhan berkata, siapkan hati. Kalau memang Tuhan menegurmu, menegur saya, siapkan hati. Sekali lagi, perhatikan bagaimana cara saya dan saudara mendengar. Yang kedua, saudara, ketika kita mau tetap ikut Tuhan Yesus, yang pertama, renungkan cara kita mendengar. Yang kedua, renungkan apa yang kita kejar. Ayat 6:3-4. Nah, saudara, ada latar belakang yang salah dari orang-orang yang mengikut Yesus. Yang pertama adalah mereka menganggap Yesus sebagai pembebas secara politik. Jadi yang disebut sebagai politikal mesianik pada waktu itu. Mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja
lalu menggulingkan penjajahan Romawi dengan cara kekerasan, dengan cara mereka, dengan logika mereka, dengan kemauan mereka. Ini motivasi yang keliru orang pada waktu, karena memang mereka melihat mukjizat Yesus ini sanggup, dia punya kuasa. Tetapi ini yang mereka pikirkan ini bukan kehendak Tuhan, karena bukan untuk itu pada waktu itu Yesus datang, dan bukan untuk memenuhi tujuan mereka. Yesus selalu katakan, kehendak Bapa dan kehendakmu satu, bukan kehendak Bapa. Yang kedua, saudara, motivasi mereka salah karena mereka punya motivasi daging. Bayangkan saudara, roti yang terbatas, ikan yang terbatas bisa kasih makan banyak orang. Ini spektakuler. Bahasa sekarang mungkin viral. Kalau waktu itu sudah ada TikTok, itu Yesus di TikTok ya. Goyang-goyang gimana ya. Kalau sudah ada media sosial waktu itu tuh viral, saudara. Oh, ini dahsyat banget ini Yesus nih, punya kuasa. Berjalan lagi di atas air, sembuhkan orang sakit. Itu spektakuler semua, saudara mereka. Jadi mereka pikir, wah ini kalau ikut Yesus enak, nggak perlu kerja kenyang. Udahlah, ikut Yesus saja nih, enak banget. Ini motivasi yang keliru, saudara. Mereka salah mengartikan kasih Tuhan. Pemahaman roti yang diberikan oleh Yesus ini nggak dapat mereka terima waktu Yesus mengatakan dirinya adalah roti yang hidup. Karena pikiran mereka hanya tertuju kepada hal-hal materi saja. Mereka nggak bisa lagi melihat realitas spiritual yang Yesus bawa, yaitu tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Ini menjadi tema sentral, saudara-saudari. Baik PLPB, nilai-nilai kerajaan Allah waktu itu dinyatakan di tengah-tengah mereka. Dan Raja itu ada di tengah-tengah mereka. Itu yang disebut sebagai Allah yang imanen, yang hadir menjadi manusia, dapat disentuh, dapat dirasakan, merasakan, dinyatakan. Nggak lagi jauh. Kerajaan Allah itu di dalam Yesus itu dinyatakan di tengah-tengah mereka. Tapi mereka nggak ngerti, karena mereka punya motif yang keliru. Motivasi mereka salah. Oleh karena itu, saudara, hari ini waktu kita mengikut Yesus, renungkan apa yang sedang kita kejar, saudara, ketika kita mengikut Yesus. Apakah kemurnian itu tetap ada di dalam hatiku, di dalam hatimu waktu saya dan saudara memutuskan untuk mengikut Yesus? Ini penting sekali, Tuhan, saudara-saudari. Kenapa? Karena memang Yesus mengetahui. Saya dan saudara tidak mungkin kita mengetahui hati orang lain, tetapi saudara dan saya harus tahu. Yesus mengetahui. Dan di sini dikatakan bagaimana Yesus melihat hati mereka. Yesus yang di dalam hatinya tahu, ayat 61. Dia tahu. Tahu ini, saudara, bukan hanya sebatas mendengar informasi, mendapat informasi, lalu memperoleh pengetahuan yang baru, tidak. Memang dia menilik jauh sampai setiap hati para murid itu. Dia tahu betul. Dia tahu juga siapa saya, siapa saudara. Kalau saya pinjam istilah Martin Luther, ada satu perkataan dia di dalam kontemplasinya secara pribadi. Dia selalu mengatakan orang Deo di hadapan Allah itu, di dalam kemahatauan Allah itu, Allah tahu siapa saya, Allah tahu siapa saudara. Hatimu, hatiku, kita semua tahu. Kita semua terbuka di hadapan Allah. Dia menyelidiki jauh ke dalam hati. Oleh karena itu, saudara, waktu kita mau mengikut Yesus, pastikan, perhatikan, renungkan apa yang kita kejar. Kita harus kejar nilai-nilai kerajaan Allah. Kekekalan itu menjadi prioritas terutama tertinggi. Kita jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupku dan hidupmu, dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang saudara kejar. Saudara nggak bisa bersembunyi. Ada di antara kita bisa main petak umpet, sembunyi-sembunyian sama Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa. Suamimu bisa tidak tahu, pendetamu bisa tidak tahu, istrimu bisa tidak tahu, anakmu bisa tidak tahu. Tapi di hadapan Allah yang maha menyelidiki, yang maha tahu itu, saudara dan saya tidak bisa menyembunyikan. Seluruh isi hatimu, motif hidupmu, siapa yang kau perbuat, bahkan di tempat-tempat yang menurutmu begitu tidak dapat diketahui orang lain, dia mengetahui. Saudara, sebagai murid Yesus, perhatikan apa yang kita kejar.
Yang terakhir saudara, yang ketiga, waktu kita mau mengikut Yesus, maka yang perlu kita renungkan adalah pastikan saudara terus-menerus merenungkan anugerahnya yang besar. Ayat 65. Saudara, kalau saudara jadi Yesus, permisi ya, dalam tanda kutip, kalau saudara jadi Yesus, kira-kira saudara mau pilih nggak? Setelah kita tahu ya peristiwa penyaliban, saudara mau pilih nggak kira-kira 12 murid ini? Karena waktu Yesus disalibkan itu ya cuma ada beberapa perempuan dan Yohanes mendampingi dia. Tapi waktu peristiwa penangkapan Yesus, semua murid-murid itu lari, saudara. Saya berpikir secara manusia, kalau saya jadi Yesus, saya nggak akan pilih nih 12 murid. Pengkhianat semua. Nggak ada yang layak. Padahal tadi di murid-murid kita tahu ya, ada yang bilang, Tuhan, sekalipun mereka semua meninggalkan Engkau, aku sekali tidak akan meninggalkan Engkau. Petrus. Tapi dia menyangkal Tuhan 3 kali. Yang lain lari. Yesus bergumul sendiri. Kalau saudara jadi Yesus, saudara pilih siapa? Mungkin pilih Nikodemus. Atau milih yang lain jadi murid. Lalu kemudian apa sih dasarnya Yesus memilih mereka? Saya katakan anugerah. Anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara, waktu saudara menjadi pengikut Yesus, saudara harus pastikan tahu, saya menerima ini sebagai satu anugerah. Pemberian. Anda dan saya tidak layak. Saya berdiri di sini pun sebenarnya tidak layak. Saya mau menangis, saudara, karena saya ingat pertobatan saya menerima anugerah. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saudara dan saya sebagai seorang murid, kita tidak akan pernah bisa bertahan. Tapi kalau saudara dan saya memastikan, mengetahui bahwa saya mengikut Yesus sebagai satu anugerah, anugerahnya akan terus menerus menguatkan saya dan saudara. Cara kita menentukan, memilih, membuat prioritas hidup pun akan selalu tertuju kepada salib. Sehingga kita selalu berkata, salibnya, ya, teramat mulia. Salib, anugerah. Yesus mati di atas kayu salib. Dia memberikan anugerahnya supaya kita bisa jadi follower sejati, pengikut Yesus sejati. Itu hanya dapat dimungkinkan melalui anugerah. Sehingga saudara, waktu murid-muridnya meninggalkan Yesus, anugerahnya mencari. Dia pergi ke danau, dia minta makan. Ada kalau ada. Dia cari mereka yang terhilang. Padahal udah ninggalin Yesus. Murid-murid gak berani ngomong, tetapi mereka tahu. Ya, satu sisi mungkin ada rasa guilty di situ, rasa bersalah, penuduhan dan lain sebagainya. Tetapi selalu anugerah Tuhan itu mengcover hidup kita, memulihkan, melindungi, membangun kembali komitmen, memberikan pengharapan. Anugerah Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau terus menerus konsisten mengikut Tuhan, maka kita teruslah pandang kepada salibnya. Saudara mungkin hari ini pernah berpikir, aku sempat berpikir, aku mau tinggalkan Tuhan. Berat loh boksu ikut Tuhan Yesus. Aku bisa-bisa kehilangan pekerjaanku, kehilangan mata pencarian. Aku ikut Yesus bisa-bisa aku mungkin kehilangan orang yang ku yakini, orang yang ku percaya, orang yang ku cintai. Tapi saudara ingat anugerah Tuhan. Dia sudah mati bagi hidupmu. Ingat anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan cukup untuk saya dan saudara. 3 hal untuk tetap ikut Yesus. Yang pertama apa? Renungkan cara kita mendengar. Renungkan cara kita mendengar. Yang kedua, renungkan apa yang kita kerja. Murnikan motivasi. Dan yang ketiga, renungkan anugerahnya yang besar. Bukan masalahmu yang besar, tapi anugerahnya yang besar yang akan menolong kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami percaya anugerah Tuhan itu cukup untuk setiap kami, sehingga kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kami adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang tetap menjaga komitmen, orang-orang yang tetap menjaga integritas, orang-orang yang terus-menerus memutuskan untuk selalu mengatakan, Yesus, aku mencintai Kau, aku mengasihimu. Bapa, hamba berdoa memberkati semua
jemaat Wesley Hokkien Service yang di sini, yang onsite ibadah maupun juga yang ada di rumah. Tuhan berkati. Bangkitkan kembali kami Bapak, semangat kami, identitas kami sebagai pengikut Yesus. Jadikan kami follower yang setia, follower yang setia mengasihi dan mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, sekalipun di masa-masa pandemik ini Bapak, kami tetap mau belajar untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Berkati kami semua Bapak. Roh Kudus lawat kami, dampingi kami, terus menerus mengisi kami dengan kebenaran firman. Tolong hati kami Bapak. Roh Kudus akan memampukan, menghibur, menguatkan, mengajari kami senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bọn Sorobi yang công tổ leo vâng chúc bé sim lại phú trên
berkati walang Syung Te ini tampok walang persembahan hibang Syung Te Jok Ho Kamsia Syung Te Njuy Asoy Mia Lai Kito Lai walang Kiaki Lai Jutawon我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。天父的国降临，天父的旨意行在地上，如同行在地上。我们只有得吃，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Siya po Surobi Lai Cukup. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu pada Yesus Kristus dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, serta dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, besok, dan sampai selama